Cianisa Fitri, NIM 1924 1010 1008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Adela Putri, NIM 1924 1010 1009. Halo, saya Putri Armaini, NIM 1924 1010 1094. Konsep pelabelan graf jumlah pertama kali dikenalkan oleh Harari pada tahun 1990. Sebuah graf disebut sebagai graf jumlah apabila terdapat sebuah pelabelan lambda dari titik-titik pada graf yang menggunakan bilangan bulat positif. Dikarenakan titik dengan label tertinggi pada graf jumlah tidak dapat bertetangga dengan sembarang titik yang lain, maka setiap graf jumlah memuat paling sedikit satu titik terisolasi. Namun, jika sebuah graf bukan merupakan graf jumlah, dapat dimungkinkan bahwa dia akan menjadi graf jumlah dengan cara menambah sejumlah titik terisolasi pada graf tersebut. Nah, jika terdapat sebuah pelabelan yang optimal dari graf jumlah, sedemikian hingga graf terhubung H akan memuat paling sedikit satu titik aktif, maka H tersebut disebut sebagai inklusif. Namun jika tidak, maka H tersebut disebut sebagai eksklusif. Sebagai contoh, pada gambar sebelumnya adalah merupakan inklusif, sedangkan graf lengkap keempat pada gambar 5.14 ini merupakan eksklusif karena komponen terhubungnya tidak memuat titik aktif. Dengan kata lain, semua titik aktif merupakan titik terisolasi. Selanjutnya, batas-batas bilangan jumlah. Bilangan jumlah dari sembarang graf yang terhubung adalah kurang dari atau sama dengan banyaknya sisi pada graf, yaitu dapat dilambangkan dengan sigma H kurang dari sama dengan M, di mana M ini merupakan sisi, atau dengan kata lain, jumlah titik terisolasi tidak boleh melebihi sisi yang ada pada graf. Serta disebutkan juga bahwa setiap graf jumlah paling sedikit setidaknya memiliki satu titik terisolasi. Pelabelan jumlah graf lengkap. Bernstein, Harari, Hodges, Jennings, Kulkowski, dan Wiener menunjukkan bahwa bilangan jumlah dari graf lengkap dengan n lebih dari sama dengan 4, yaitu sigma kn sama dengan 2n-3, di mana n ini merupakan titik yang ada pada sisi. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus, 2 dikali 6, yaitu titik yang ada pada sisi, dikurangi 3, akan diperoleh jumlah titik terisolasinya, yaitu 9. Selanjutnya kita akan masuk di pelabelan jumlah pada graf dua partisi lengkap. Nah, pada graf dua partisi lengkap ini kita bisa menghitung jumlah titik terisolasi dari rumus yang sudah ada di dalam PPT, yaitu titik terisolasi KMN sama dengan 3M plus N-3 dibagi 2, di mana M adalah banyaknya titik yang ada di sebelah kanan dan N adalah banyaknya titik yang ada di sebelah kiri. Nah, jika kita lihat pada gambar di samping, yang dinamakan N adalah titik-titik yang ada di sebelah kiri, yaitu 11, 6, dan juga 1. Sedangkan M adalah titik-titik yang ada di sebelah kanan, yaitu 18, 13, dan juga 8. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus 3M plus N-3 dibagi 2, di mana M adalah 3. Mengapa 3? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa M adalah banyaknya titik yang ada di sebelah kanan. Titik yang ada di sebelah kanan itu jumlahnya ada 3, yaitu 18, 13, dan juga 8. Sehingga M kita masukkan 3. Sedangkan N juga sama, ada 3. Karena titik yang ada di sebelah kiri itu jumlahnya ada 3, yang terdiri dari 11, 6, dan juga 1. Nah, sekarang kita hitung. 3 dikalikan dengan 3 sama dengan 9, ditambah dengan 3 dikurangi 3 yang hasilnya 0. Kemudian dibagi 2. 9 dibagi 2 hasilnya adalah 4,5. Nah, kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 5. Maka jumlah titik terisolasinya ada 5. Sekarang kita cek di gambar. Lalu kita hitung titik terisolasi. Titik terisolasi adalah titik yang tidak saling berhubungan. Jadi titik itu tidak ada garis yang menghubungkan. Nah, titik terisolasinya itu ada 5 yang terdiri dari angka 9, 14, 19, 24, dan juga 29. Jadi kesimpulannya, untuk mencari titik terisolasi didapatkan dari graf yang dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Selanjutnya kita masuk di pelabelan jumlah pada graf pohon.
Nah, graf pohon ini merupakan graf unit dengan titik terisolasi T sama dengan 1. Dan untuk menentukan bilangan jumlah pada graf pohon itu menggunakan algoritma caterpillar atau algoritma ulat. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar tersebut, untuk percabangan pada pohon ini harus berpasangan 2 dan juga 3 atau bisa 1 dengan 1, dan hal itu sudah merupakan hak paten. Jika kita ingin memasangkan 1 dengan 4, maka itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hak patennya. Nah, jika kita lihat di gambarnya itu di bawah gambar tertulis T16. Nah, T16 ini didapatkan dari mana? Jadi saya akan jelaskan teorema dari graf pohon, yang dimana teorema tersebut adalah banyaknya titik dari sebuah pohon T sama dengan banyaknya sisi yang ditambah 1. Sehingga di sini kan jumlah sisi yang ada di graf pohon ini ada 15. Nah, itu akan kita tambahkan 1 sehingga hasilnya T sama dengan 16. Selanjutnya yaitu pelabelan jumlah pada graf sikal. Jika kita lihat pada gambar, itu terdapat titik aktif yang saling terhubung dengan angka 1, 2, 3, 5, dan juga 8. Di PPT tertulis N lebih dari sama dengan 5 dengan titik pada sikal secara berurutan dilabeli dengan 1, 2, 3, 5. Nah, lalu bagaimana titik 8 bisa muncul di gambar tersebut? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan rumus Vn sama dengan Vn-2 ditambah Vn-1, di mana N sama dengan 5, sehingga kita masukkan V5 dikurangi 2 ditambah V5 dikurangi 1. Hasilnya adalah V3 ditambah dengan V4. Nah, sekarang kita cocokkan di gambarnya. V3 itu adalah titik 3, sedangkan V4 itu adalah 5, sehingga diperoleh 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi V5 sama dengan 8. Lalu untuk menghitung titik terisolasinya, itu kita bisa menggunakan rumus Vn plus 1 untuk titik terisolasi pertama dan V1 plus Vn untuk titik terisolasi kedua. Sekarang kita hitung. N sama dengan 5. Vn plus 1 berarti 5 ditambah 1 sama dengan V6. Nah, di gambar ini tidak ada V6. Lalu bagaimana cara kita mencari V6? Caranya sama dengan kita mencari V5. Nah, sehingga diperoleh hasil V6 sama dengan 13. Lalu untuk mencari titik terisolasi kedua, yaitu dengan menggunakan rumus V1 ditambah Vn dengan N sama dengan 5. V1 diketahui adalah 1, V5 adalah 8. Sehingga dapat kita jumlahkan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Selanjutnya kita masuk di pelabelan jumlah pada graf pesta koktail. Nah, menurut Miller, Ryan, dan Smith yaitu membuktikan bahwa bilangan jumlah graf pesta koktail adalah 2n. Nah, jika kita lihat n dalam gambar tersebut adalah 6, sehingga jumlah dari graf koktailnya adalah 3. Nah, 3 didapat dari mana? 3 didapat dari n dibagi 2, di mana n adalah 6. Kemudian untuk mencari titik terisolasinya, kita masuk ke dalam rumus 4n-5, di mana n adalah 3. Sehingga jika kita masukkan 4 kali 3 dikurangi 5, 12 kurangi 5 sama dengan 7. Lalu kita kembali lagi ke gambar. Lalu kita hitung. Titik terisolasinya ada 7 sesuai dengan jumlah yang sudah kita hitung tadi. Pelabelan jumlah pada graf roda. Graf roda dinotasikan dengan WN. Jumlah titik terisolasi ditentukan dengan syarat untuk n genap dengan n lebih besar dari 4, maka jumlah titik terisolasinya adalah n per 2 ditambah 2. Nah, untuk n ganjil dengan n lebih besar sama dengan 5, maka jumlah titik terisolasinya adalah n. Selanjutnya adalah variasi pelabelan graf jumlah. Nah, variasi pelabelan graf jumlah ini terdiri dari 2, yaitu pelabelan graf jumlah bulat dan pelabelan graf jumlah modulo. Selanjutnya, pelabelan graf jumlah bulat. Pelabelan graf jumlah bulat disebut apabila terdapat pelabelan jumlah dari titik-titik pada G ke bilangan bulat berbeda. Sedemikian hingga sembarang 2 titik pada U dan V pada G bertetangga.
jika dan hanya jika ada titik W dengan label jumlah W sama dengan jumlah U ditambah jumlah V. Nah, perbedaan antara pelabelan graf jumlah bulat dan pelabelan graf jumlah adalah kalau graf jumlah bulat menggunakan sembarang bilangan bulat untuk labelnya. Jadi bisa aja nilai pelabelannya itu negatif. Sementara kalau graf jumlah hanya menggunakan bilangan bulat positif. Pelabelan graf jumlah modulo dikenalkan oleh Boland, Laskar, Turner, M. Dohnke dengan motivasi untuk mengurangi banyaknya titik-titik terisolasi pada graf jumlah. Nah, sebuah graf sederhana G disebut dengan graf jumlah modulo jika terdapat bilangan bulat Z dan pelabelan theta pada graf dengan elemen berbeda 1, 2, hingga Z-1 sehingga sedemikian hingga sembarang dua titik berbeda U dan V dari G bertetangga jika dan hanya jika jumlah mod Z dari label U dan V adalah label dari sebuah titik pada G. Nah, tidak seperti halnya graf jumlah yang pasti selalu tidak terhubung. Graf jumlah modulo memungkinkan untuk menghasilkan graf yang terhubung.